Oke, jadi balik lagi sama gua di sini. Gua bakalan ngelanjutin materi limit dan ini adalah part terakhir. Ya. Dan akan dibuka dengan soal TKA pasca sarjana gitu ya. Jadi langsung saja amal dulu set. Nah, selain TKA pasca sarjana, ini juga sering muncul sebagai kejutan di SNBT. Sering muncul sebagai kejutan. Jadi ada beberapa soal itu yang memang tidak menyentuh sama sekali limit. Ada beberapa soal yang limit tuh muncul tapi versi gampangnya. Jadi ini adalah versi gampang, versi easy gitu ya, versi easy banget gitu. Langsung saja disubstitusikan, itulah yang membuat gampang. Menjadi 2 plus 2 per panjang 2 plus 2 per panjang 2 plus 2 per tak hingga. Ini hasilnya apa? 0. Sudahlah begitu tuh. Menjadi 2 plus 2 per panjang 2 plus 2 0. Gitu ya. Ya sudah, ini 2. Ya sudah, gitu saja. 2 plus 2 per 2 plus 1. Nah, cuman 2 plus 2 per 3. Ini doang. Kalian cuman hanya untuk menghitung itu doang. Hitung ini doang. Gak sampai 10 detik gitu ya kan. 6 tambah 2, 8 per 3. Gak sampai 10 detik kan. Gampang. Easy. Lanjut. Tuh, di soal nomor 15. Wow. Soalnya langsung susah. Ini susah, ini hard. Tapi kalau kalian menyaksikan ini dan ngerjain bareng-bareng sama gua, pasti gampang. Asik. Kita pakai apa? Turunan. Kenapa turunan? Sekali lagi, turunan digunakan karena tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa menggunakan rumus praktis. Turunan digunakan ya. Intinya susah gitu. Kita langsung turunkan saja. Bisa satu. Oke, gue tulis di sini ya. Gue takut kecepatan, jadi gue tulis dulu di sini. 1 min x setengah. Turunannya adalah setengah. 1 min x. Jangan lupa min x-nya ini diturunkan juga menjadi min 1. Lanjut ke 1 min 3 pangkat sepertiga gitu kan. Sepertiga diturunkan ini, ini min setengah ya. Kelupaan, dikurangi 1. Ya, dikurangi 1. Sepertiga ini 1 min x. Sepertiga kurangi 1 min 2 per 3 ya. Jangan lupa ini juga diturunkan menjadi min 1. Oke, sudah kita masukkan. Nah, berarti kita langsung masukkan saja turunannya ya, dengan penuh ketelitian nih. Kayak gua tadi min setengah kelupaan nih, dengan penuh ketelitian. Setengah ini langsung negatif ya. Gua pindah ke depan ini ya, negatifnya ya. 1 min x pangkat min setengah. Nah, per 1 min, oke, jangan lupa ini juga min 1, kurang teliti. 1 min sepertiga, jangan lupa ini negatif ya. Gua pindah ke sini dan ini menjadi 1 min x pangkat min 2 per 3 gitu ya. Selanjutnya gua agak keras ya, soalnya terlalu bising, mohon maaf banget. 0 gitu. Jadi ini min setengahnya kita langsung masukkan saja. Kita langsung masukkan saja karena sudah aman gitu, tidak akan menghasilkan nilai tak hingga. Ya, jangan lupa ininya gua kurang teliti, ini diturunkan semua ini jadi 0 ya, jadi 0. Kita langsung substitusikan gitu. Kita langsung substitusikan min setengah di sini 1 per. Nah, 1 per akar. Jangan lupa 1 min 0 gitu ya. Gua kayak orang jualan, tapi nggak masalah. Biar terdengar jelas suara gua. Ini sepertiga dan ini juga jangan lupa. Jangan lupa ini negatif jadi 1 per juga. Ini jadinya berapa? Akar 1 min 0 juga. 2 per 3 kayak gitu. Jadi pada intinya ini tidak berguna gitu loh. Karena kenapa? Karena akar 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Yang kita perhitungkan itu hanya min setengah dengan 1 per 3. Dimana itu hasilnya adalah min 3 per 2. Benar banget. Cuman gitu doang. Sebenarnya
Cuman gitu doang. Tapi penuh ketelitian ya, kayak tadi gua kasih tahu tadi, gua nggak telitinya di bagian ini, nggak teliti, sorry bukan ini pangkat min setengah kurang, ini juga lupa diturunkan gitu ya. Jadi kalau diturunkan fungsinya, turunkan semua gitu ya. Jadi biasanya kelupaan nih koefisien seperti ini nih gua nih ya. Jadi jangan ditiru dan kalian silakan mencoba gitu ya. Langsung saja ke soal nomor 16 gitu. Nah, di soal nomor 16 ini kita menemukan soal yang tidak perlu dikerjakan lebih dari 1 menit. Kenapa? Sudah kelihatan banget di sini ada persamaan kuadrat, dua-duanya pembilang dan penyebut. Dan di sini sudah ada clue-nya. Ada bilangan tertentu, ada bilangan yang tidak nol ataupun tak hingga gitu ya. Jadi kita bisa faktorkan dan pasti ada dicoret. Gue selalu bilang, ketika bilangan tertentu, limitnya bilangan tertentu ya, atau bukan nol dan tak hingga, itu pasti langsung substitusi dengan trik ada yang dicoret. Nah itu tuh kuncinya tuh. Jadi yang pertama, gue mau bikin kelas ini ternyata tidak ada yang daftar dan gak jadi. Kapan-kapan lah ya. Kita faktorkan secara cepat ya. Min 10 berarti ada yang plus, ada yang minus. Ada yang plus, ada yang minus. Yang menang plus berarti ini 5, ini 2. Cek kalau nggak percaya, itu hasilnya benar. Lanjut. Nah ini ada 1 sisanya, plus 1 sisanya. Berarti kita pakai perfaktoran 3 dan 2. Nah 3 dan 2, nah bisa dicoret bukan? Iya, 5 itu 7 ya kan, 2 plus 3 itu 5. Nah udah ketemu, cepet banget Besti. Kita udah mulai terlatih ini. Soal ini dikerjakan seperti ini, soal ini dikerjakan seperti ini gitu ya. Jadi yang soal nomor 17 pakai apa? Sekali lagi gua langsung pakai rumus praktis. Ini kan gak sama bentuknya, ya disamain untuk menghindari ketidaktelitian. Kita samakan, atau biasanya gue nyebutnya itu kita rapihkan soalnya gitu ya, biar jelas. Limit X mendekati tak hingga, di sini ada akar. Langsung kalikan saja 4x kuadrat plus 5x. Ya kan? Dikurangi dengan 4x kuadrat min 3. Loh, kok nggak ada x-nya? Sabar. Berarti kita bisa definisikan di sini. Langsung ke rumus ya. B min Q 2 akar A dan P-nya sama. Memenuhi. A dan P-nya sama. Memenuhi. Oke, memenuhi. Kita bisa pakai ya. B-nya itu adalah 5. Q-nya berapa? Q-nya apakah 3? Q itu adalah koefisien X. Berarti Q-nya berapa? 0. Ya sudah lah gitu loh, jangan memaksakan ya. Oke, jadi 5/4, bener banget. Kok bisa 5/4? Akar 4 itu adalah 2 kali 2 itu 4, jadi 5/4. Oke, seperti itu ya kan, sudah terasa lebih mudah. Limit sudah, gue sambil scroll di sini. Gue bakalan recall lagi rumus-rumus praktisnya, jadi kalian bisa ingat gitu. Nah ini dia rumus praktis yang sering digunakan. Yang mana? Yang ini tadi digunakan. Gue pakai pulpen biru ya, Nah kalian bisa melihat cara gue membahas soal ya. Ini digunakan, ini pun jarang digunakan tapi pasti kalian bisa menalarnya lah ya. Nah terus yang ini nih sering banget digunakan nih, sering. Oke, udah sering. Dalil L'Hopital. Apa kata gua? Yang bisa langsung dicoret itu adalah sin dan tan, dan cos sendirian gitu ya. Oke, karena cos 0 itu ada nilainya. 1/1 adalah 1. Ya, bertumpu pada cos. Lanjut, kita singgung lagi tentang sifat yang mana lagi ya. Ini rasionalisasi untuk
bilangan akar gitu ya. Pemfaktoran, ya oke, jadi udah gitu doang limit materi yang kalian anggap sulit. Gue dari dulu ngaku limit tuh sulit, ternyata gampang dan mengasihkan. Jadi ya sudah, terima kasih dan semangat.